KBR 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Orang Tempo. Anda masih bersama program Uang Kita Tempo TV. Pak Hari, tadi kita bahas mengenai pembahasan rancangan undang-undang. Artinya item-itemnya apa saja. Misalnya Anda menyebut untuk menghadirkan saksi itu perlu memberikan honorarium. Memang itu sudah sepatutnya karena mereka dibayar untuk mengeluarkan semua kompetensi mereka untuk memberikan masukan. Tentu saja transport mereka harus ditanggung kalau dari luar kota dan kemudian juga biaya penginapan kalau mereka menginap di Jakarta. Tapi kemudian ada anggaran lain misalnya untuk sekjen yang ini untuk apa ini Pak? Oh ya, kalau itu saya akan cek. Saya termasuk yang tidak setuju ada double salary seperti itu. Jadi orang yang sudah dibayar cuma dia pindah tugas saja. Tapi kalau itu maksudnya untuk katakanlah bonus, nah itu masih oke. Insentif tambahan. Insentif ya? Tambahan karena ada pekerjaan tambahan lain. Karena di DPR atau di legislatif itu memang pegawai negeri di sana itu dibayar gaji standar. Padahal mereka bekerja bisa sampai jam 2, jam 3 malam. Ya. Yang dari jam kerja normal sampai jam itu tidak ada sistemnya. Uang lembur gitu. Nah ya. itu saya kalau itu saya mendukung itu. Itu memang hak mereka. Hak mereka yang ya? harus kita bayarkan. Nah, cuma seberapa dan apakah disesuaikan dengan keahlian, apa disesuaikan dengan senioritas, apakah disesuaikan dengan apa gitu, itu tentu harus ada standar yang kita buat bersama. Saya setuju itu. Jadi nah fasilitas lain yang juga harus dibayar oleh anggaran, saya kira mungkin seperti makan. Seperti snack dan apa. Saya tidak tahu berapa. Itu snack untuk rapat itu ya? Untuk snack, untuk rapat, untuk tamu, dan kadang-kadang mungkin ada supir-supir juga yang masuk makan, karena anggotanya kadang-kadang mungkin dilihat ini makannya lebih enak saya makan di restoran, bisa saja gitu. Fraksi balkon juga dapat itu Pak. Fraksi balkon itu siapa itu Bung? Pengamat dari Iya, para pengunjung yang ingin mendengar. Pengunjung itu Ini kan terbuka, jadi ada ruangan untuk masyarakat umum. Ya, tapi mungkin kalau terkait dengan ini ya, double budgeting untuk honorarium sekjen itu kemarin kalau nggak salah kita pernah ada temuan 74 SK dari sekjen DPR itu untuk 74 tim yang kira-kira dikaitkan dengan para alat kelengkapan yang sedang berjalan, dan itu ternyata bisa ada double Pak, bisa ada yang satu orang bisa ada di 5 atau 10 tim, dan itu kalau di total penerimaan bonusnya bisa besar itu Pak. Jadi itu mungkin bisa di cross check lagi gitu kan. Apakah ini menjadi salah satu modus atau tidak? Makanya saya kira standarnya memang harus dihitung apakah per jam ataukah per kompetensi. Itu yang saya kira belum ada. Kalau per kompetensi misalnya satu pegawai negeri bisa saja dia menjadi staf di beberapa pansus. Karena itu dia mendapat tambahan di situ. Karena kompetensinya dibutuhkan di situ. Karena itu tentu kan masa kerjanya satu hari sekitar 8 jam. Nah kalau dia diminta misalnya 10 jam atau katakanlah berapa jam, nah itu dihitung per jamnya berapa. Saya kira ini juga belum ada standarnya.
Saya setuju ini distandarisasi. Ya, bayar double kurang lebih seperti itu. Selain bayar double tadi, apalagi potensi pemborosan yang terjadi? Saya lihat juga sebenarnya dulu itu kan kinerja legislasi ditunjang oleh banyak undang-undang yang terkesan copy paste. Undang-undang pemetaan wilayah, pemekaran wilayah ya. Itu bisa sampai porsinya bisa sampai 40-50% dari total produk legislasi DPR. 40-50% itu copy paste gitu ya? Ya, dan memang itu FPSHK pernah membuat kajian itu. Kadang yang halaman tidak berubah, substansi tidak berubah, yang berubah hanya nama kabupaten induk dan nama kabupaten baru. Kemudian di belakang ditambahkan peta hasil pemekaran. Saya kira kalau yang model seperti itu jangan disamakan dengan undang-undang yang berat. Justru harus, saya kira perlu ada penyesuaian. Perlu ada cross biayanya sharing tidak gitu ya. semahal undang-undang yang betul-betul harus dilakukan serius gitu ya, seperti yang Pak itu tadi bilang gitu. Itu ya salah satu biasanya pos pemborosan lainnya ya. Ada lagi yang lain biasanya? Yang sering kita lihat memang tadi ya ada simetrisan informasi tentang anggaran antara sekjen dengan anggota. Menurut saya walaupun ada BURT, kita juga tahu BURT itu dia juga aktif di komisi, kemudian juga aktif di alat kelengkapan yang lain, sehingga mungkin waktunya ya. Dan ini sebenarnya dulu kita pernah dorong staf ahli yang ada di BURT untuk berperan khusus melakukan checking atas rencana anggaran yang ada di sekjen, karena itu ada kewenangannya di Undang-Undang 27. Oke. Nah, ini untuk mencegah jangan sampai ada potensi menjebak anggota DPR untuk melakukan seperti anggaran laptop yang sempat bermasalah itu. Itu sebenarnya karena itu. Oke, Pak Ari, terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya ini tidak terjadi lagi pemborosan? Memang pola check and recheck itu dalam soal anggaran saya kira masih lemah. Ya. Itu sebabnya saya di Badan Anggaran itu ingin membentuk staf ahli. Tapi staf ahli bukan sekedar katakanlah maaf cek begitu. Untuk sekedar supaya orang dapat kerjaan, tidak begitu. Tapi saya ingin ada pembidangan yang apa. Dan ini belum juga established. Saya membayangkan ada semacam Bappenas mini yang mengkaji soal-soal seperti ini. Itu sebagai sebelum kita sahkan, itu ya diberikan dulu kepada kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari Asis dan juga Bung Fahmi Bado atas kehadiran Anda di studio kami. Demikian program Uang Kita Tempo TV. Saya Andi Budiman atas nama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam.